merujuk bukunya aja. Iya. Halaman 79 bahwa Robiah Al-Adawiyah itu mengenal laki-laki sebagai penindas, tidak adil dan tidak pernah memiliki kemauan menahan hawa nafsu dunia untuk kepuasannya. Iya. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, hari ini kita kedatangan satu tamu istimewa. Namanya pakai Muhammad nggak mas? Gak Oh enggak ya? Erlan Dwi Cahyo. Iya. Iya, Erlan Dwi Cahyo. Beliau salah satu kader Muhammadiyah Tulen. Nah, sekarang masih di IPM mas ya? Masih. Masih di IPM, sekretaris umum. Iya. Iya. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. diberi amanah gitu. Kalau di IMM Saya masih anggota anggota. apa mas? Anggota bidang RPK. Oh, anggota bidang RPK. Oke, di Sopron mas ya? Iya, alhamdulillah Sabron. Beliau ini semester 4. Iya, benar sekali, Pak. Oke, semester 4 di PAI. EGT. EGT. Sorry. Oh, santai. Ya, hari ini kita akan membahas satu buku. Bukunya siapa? Lupa aku namanya. Miftahul Fikri. Iya. Ya, bukunya Miftahul Fikri judulnya Robiah Al-Adawiyah. Nah, Robiah Al-Adawiyah itu mungkin teman-teman tahu kisahnya kan itu secara sederhana. Yang paling kemudian familiar itu saat Robiah Al-Adawiyah itu membawa ember dan Obor. Nah, Iya, itu mungkin teman-teman sudah tahu kan itu. banyak sekali itu. Nah, coba kita akan membahas sebenarnya kenapa kok Robiah Al-Adawiyah itu kemudian membawa obor dan membawa ember yang ada airnya. Iya. Nanti kita akan bahas ke sana dan kemudian apa yang kita bisa ambil dari bukunya Miftahul Fikri kan gitu. Nah, sebelum kita masuk Mas, coba Mas jelaskan dulu sebenarnya Robiah Al-Adawiyah itu siapa? Jadi Robiah Al-Adawiyah sebenarnya salah satu wanita yang lahir di Basroh ya. Pada tahun 700 tahun 713 Masehi. Yang mana beliau salah satu perempuan filsuf yang lahir dari ayah Ismail. Dan nama Robiah pun juga sebenarnya bukan Robiah Al-Adawiyah, hanya Robiah saja gitu. Al-Adawiyah itu tambahan pada saat dia menjadi budak. Oh. Gelar itu melekat padanya setelah beliau lepas sebagai budak gitu. Sebenarnya namanya itu Robiah saja Robiah gitu. tok ya. Iya, setelah itu barulah ya singkatnya itu nama Robiah Al-Adawiyah itu nama yang melekat setelah dia lepas dari gelar sebagai budak gitu ya. Iya. Gitu. Oke, saat dia lahir itu kalau nggak salah bapaknya Ismail itu nggak punya apa-apa Mas ya. Iya, benar sekali. Coba ceritakan itu Mas. Jadi kisahnya gini. Jadi sebenarnya bapaknya itu Bapak Ismail ya. Pak Ismail Gitu aja. Jadi sebenarnya itu mengharapkan lahirnya itu karena kan ketiga, dia punya 4 saudara. Iya. Dia nomor 4 ya. Ketiga saudaranya itu perempuan semuanya. Oh. Dia berharap anak yang keempat ini Laki-laki. Tapi Allah miswab ya, karena Allah mengendakinya dia perempuan. Walaupun dengan ikhtiar apapun, kalau udah perempuan dia bisa dirubah lagi ya. Bisa dirubah lagi. Nah, jadi ceritanya tuh gini, pada saat itu ayahnya karena seorang ahli ibadah yang taat dengan kesederhanaan yang apa adanya. Beliau berdoa tiap hari meminta untuk diberikan anak laki-laki, tapi dalam mimpinya bertemu dengan Rasulullah. Jadi gini, pada saat bermimpi itu ayahnya itu bertemu dengan Rasulullah bahwa mengatakan bahwa anakmu akan lahir perempuan dan akan menjadi revolusi untuk 7.000 umat nanti akan menjadi pengikutnya gitu. Iya, betul. Setelah itu barulah sang ayah tadi berkata, dengan apa aku nanti mencukupi anak-anakku ini, padahal dia nggak punya apa-apa ya. Setelah itu Rasulullah memerintahkan kepada sang ayah setelah bahwa Amir pada saat itu di Basroh, dia itu lupa amalan seharinya gitu. Iya. Dan memerintahkan tidak bersolawat. Iya. Dan memerintahkan untuk mencatat pesan Rasulullah
intinya itu mengingatkan kepada Amir dan memberikan ganti rugi atas ya kelupaan dia Kelupaan, itu ya. Untuk memberikan 400 dirham kepada ayahnya Ismail tadi. Nah, setelah itu lahirlah Robiah itu dengan kecukupan luar biasa. Ternyata dari sebelum lahir dan lahir itu Allah udah mencukupinya gitu. Segitu gitu. Oke. Setelah itu kemudian beliau memberikan pelajaran-pelajaran hidup kepada Robiah kan itu. Iya itu. Tanpa nggak disekolahkan kan itu. Iya, jadi Robiah itu salah satu wanita yang pintar bukan karena sekolah. Jadi memang dia belajar dari lingkungan keluarganya sendiri, dari ayahnya. Gitu. Oke. Coba Mas jelaskan bagaimana Robiah itu mempunyai gelar Al-Adawiyah. Ya kan, pasca orang tuanya wafat dan seterusnya, monggo. Iya, jadi nama Robiah Al-Adawiyah itu tidak langsung menjadi Robiah Al-Adawiyah. Namanya yang pertama ini Robiah. Jadi berjalannya pada saat dari awal atau dari langsung ini pada saat jadi budak. Dari orang tuanya ini wafat. Oh ya, jadi pada saat orang tuanya wafat, Robiah itu memiliki 3 saudara dan perempuan semuanya. Ya. Pada saat itu mereka di Basroh dengan situasi yang mengecam karena ada perbedaan, ada konflik antara Syiah dan Khawarij yang menyebabkan mereka berempat bekerja. Pada saat mereka berjalan mencari sebuah penghidupan, di tengah-tengah perjalanan itu Robiah itu terpisah dengan saudara-saudaranya gitu. Hingga Robiah itu dicegat, bahasanya Indonesianya apa ya? Dihadang. Ya, dihadang oleh preman dan dijual sebagai budak seharga 6.000 dirham. Dan pada saat dijual, dia itu dibeli oleh kaum Atwa Al-Atik Al-Qais, yang mana Bani Adwa ini hidup di sekitar Basroh juga. Nah, setelah ditawan, ya Robiah menjadi budak dan mengabdi kepada tuannya. Hingga pada suatu saat dibebaskan tuh pada saat peristiwa Robiah itu udah benar-benar tidak bergantung kepada siapapun, jadi hanya kepada Allah. Dia mengadu sama Allah pada saat dia ingin kabur. Dia dizolimi kan? Iya, dizolimi itu. Pada saat mau kabur tuh dia jatuh, tangannya itu luka lah, tergilir gitu. Satu kembali ke rumah tuannya lagi di perawatan. Setelah itu dia pas pada malam hari dia tuh beribadah. Intinya itu beribadah, meminta kepada Allah karena tidak ada yang diminta pada manusia. Dia hanya menggantungkan semua hidupnya, semua apapun yang ia inginkan dan apapun yang ia carinya cinta Allah gitu ya. Setelah itu dia beribadah kepada Allah dan malam hari itu sinarnya itu di ruangannya Al-Adawiyah itu bersinar seperti sinar cahaya gitu ya. Ya kebetulan pada saat itu tuannya melihat dan itu takjub gitu. Setelah pagi harinya dipanggil, jarang sekali nih itu kayaknya manggil gitu ya. Setelah itu Robiah datang, juga heran itu. Setelah itu dia diberitahukan bahwa aku bebaskan kau, aku beri satu permintaan gitu sebelum kau pergi. Tapi Robiah ini gak mau apapun itu gak mau. Saya hanya ingin beribadah kepada Allah. Setelah dia mulai hidup kesufiannya lah. Nah, terus setelah itulah dia melekat nama Al-Adawiyah atau Al-Qaisiyah itu nama dari tuannya tadi. Jadi Bani Atwa Al-Atik Al-Qais. Ya, di sana nanti ada sebuah nama yang melekat pada kaum tersebut, namanya itu Qaisiyah atau Al-Adawiyah. Barulah itulah Robiah diberi gelar Robiah Al-Adawiyah gitu. Iya. Kalau nggak salah pada saat itu ceritanya akhirnya dibebaskan kan? Iya. Nah, sebelum dibebaskan itu Robiah itu berdoa pada Tuhan, pada Allah kan itu. Iya. Ya Allah, kalau seandainya engkau saya bebaskan, seandainya engkau aku bebaskan sebagai budak, saya akan mengabdi padamu. Siang malam ya kan, tanpa henti. Akhirnya kemudian Robiah itu kemudian melaksanakan apa yang kemudian jadi apa yang dia omongkan. Iya itu. Iya. Nah, pada saat itu mulailah kesufiannya kan. Iya itu. Jalan sufinya. Ya, jalan sufinya. Oke. Meninggalkan seluruh hiruk pikuk duniawi dan sebagainya, dan sampai dia itu
mengazamkan bahwasanya nggak mau menikah. Iya itu. Bahkan Hasan Al-Basri itu mau melamarnya. Kemudian ditanya beberapa pertanyaan dan pertanyaan itu jawabannya sama, hanya Allah yang tahu. Iya. Pada saat itu dikatakan bahwasanya ya kalau Allah tahu ngapain saya bergantung padamu kan itu. Iya gitu. Nah, kira-kira gimana Mas itu? Jadi memang pada saat masa-masa Rabi'ah Adawiyah itu dilamar tuh sebenarnya bukan hanya Hasan Al-Basri, ada 3 orang gitu. Ya. Baik. Yang pertama itu ada beberapa pelamar ya, yang mana 3 orang tadi itu semua juga mulia semuanya pada saat di zaman itu. Tapi saya lebih tertarik pada kisah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Karena memang pada saat itu pada sebuah majelis itu ada yang merekomendasikan, silahkan Robiah, kamu nikahi siapa orang yang paling terbaik sini. Dan pada saat itu Hasan Al-Basri yang paling baik di situ. Iya. Yang menjadi tokoh utama lah gitu. Tokoh utama, betul. Setelah itu Robiah dengan mudahnya gini, silahkan barang siapa yang menjawab 4 pertanyaanku bisa semuanya, maka aku akan menikahinya. 4 pertanyaannya tadi, yang pertama itu ditanyakan udah Hasan Al-Basri. Yang pertama, nanti pada saat aku meninggal, aku Islam atau murtad gitu. Iya. Itu hanya Allah yang tahu. Yang kedua, jadi pada saat aku ditanya kepada malaikat Munkar Nakir, aku bisa menjawab atau tidak, itu juga Allah yang tahu. Iya. Dan yang ketiga ditanya lagi pada saat nanti di yaumul akhir di padang mahsyar, aku menerima kitabku di tangan kanan atau kiri. Allah yang tahu. Iya. Yang terakhir lagi, ya udah, apabila engkau bisa menjawab, maka akan jadi istrimu. Aku nanti menjadi penghuni surga dan neraka. Allah yang tahu juga. Iya, jelas. Jadi memang jadi Rabi'ah Al-Adawiyah itu memang sudah tekadnya udah bulat. Dia hanya mencintai Allah dan menghilangkan semua cinta terhadap makhluk gitu. Iya. Tapi ada satu hal lagi, kisah yang mana pada saat Rabi'ah melihat ya temannya ya sama-sama sufi gitu ya. Dia itu mempunyai seorang anak. Apa? Jadi temannya Robiah itu punya seorang anak gitu. Anak kecil tuh dia ble-ble gitu ya. Dia karena cintanya kepada, kasih sayangnya kepada seorang anak tadi. Iya. Robiah itu menegur, ataukah kamu masih ada ruang cinta untuk selain Allah gitu. Iya. Saking apa ya? Saking radikalnya ya, saking mendalamnya cinta gitu, sampai menafikan semua cinta kepada makhluk. Jadi habis itu seorang yang temannya Robiah tadi tersungkur itu, malu gitu. Tapi memang perlu kita sadari bahwa konsepnya Robiah itu kan cinta, esensi cinta gitu. Jadi dari Allah untuk Allah. Tapi kalau kita saat ini ya mungkin nggak bisa ya. Kita juga manusia biasa. Iya, gitu. susah itu. Itu ada cerita juga Mas. Pada saat dia mau haji ya nggak salah. Iya, haji. Dia bawa keledai kan. Iya, keledai. Nah, coba ceritakan yang itu Mas. Jadi gini, pada saat Robiah itu hendak memenuhi panggilan Allah, haji ya. Berangkat pada rombongannya gitu. Dengan bekal dan menunggangi seekor keledai. Seekor keledai. Jadi di tengah-tengah padang apa ya? Namanya apa ya? Padang apa salah? Padang pasir. Ya. Yang tandus ya. Yang tandus itu. Jadi pada saat itu rombongannya meninggalkan Robiah. Dan Robiah dengan keledainya itu tiba-tiba keledainya itu mati gitu ya. Dan Robiah mengadu doa Allah, ya Allah, aku seorang wanita tua yang tak punya apa-apa kecuali kepada Engkau aku bergantung, intinya gitu. Ataukah Engkau akan membiarkan itu di sini gitu? Aku mau memenuhi panggilan Engkau, tapi Engkau matikan keledai kayak gitu. Ya setelah itu ya doanya saya nggak begitu ingat ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Setelah itu keledai itu tiba-tiba bangun, itu kaget gitu. Bangun tuh, bisa bangun. Setelah itu dia menunggangi keledainya dengan bekalnya dan menuju ke Mekah. Nah itu gitu. Bentuk saking tidak maunya dia itu bergantung pada manusia. Iya itu. Bahkan kalau kita lihat sirahnya ya, di pada saat meninggal pun bukan meninggal, sakit
Ya. Sakit pun saudara-saudaranya yang lain, bukan saudaranya sih. Ya, tapi tetap saudara ya, namanya muslim ya. Ya. Ya, teman-temannya, saudaranya sesama muslim itu saat memberikan pertolongan, dia nggak mau. Karena Allah yang mendaki aku untuk sakit. Bila aku menentang kehendak Allah, maka lantas cintaku kepada Allah itu apa gitu. Jadi memang saking cintanya itu kepada Allah sangatlah luar biasa. Dan dia pun pada saat sakit dia yakin bahwa ini kehendak Allah gitu. Ya, ya. Tapi teman-temannya nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ada salah satu temannya yang membujuk bahwa Robiah, bila kamu sakit butuh biaya pengobatan, maka aku mintakan saudaraku yang lain yang kaya gitu. Aman bahasanya ya. Ya itu. Tapi Robiah menolak. Justru ini kehendak Allah, jangan kita menentangnya gitu. Oke. Robiah ini kalau teman-teman tahu itu menjadi wanita sufi yang paling tinggi derajatnya, makomnya bahasanya kan gitu. Melebihi Hasan Al-Basri pada saat itu. Nah, Hasan Al-Basri itu kalau nggak salah memberikan satu teori pada kita soal khauf dan roja ya, khauf dan roja. Kemudian disempurnakan sama Robiah zuhud. Coba Mas ceritakan soal itu. Jadi memang ya perlu kita ketahui di dalam sejarah Robiah Al-Adawiyah, pertama kali sufi yang menanamkan konsep cinta kepada Allah itu Hasan Al-Basri. Yakni dengan konsep khauf dan roja. Jadi artikan soal kadang kita nggak tahu. Oh iya gitu ya. Khauf itu yakni takut dan roja berharap. Jadi konsepnya pada saat itu seorang yang mendekati diri Allah itu karena takut sama berharap. Lantas pada suatu kisah Robiah itu pernah membawa obor sama air. Nah ini ceritanya ini. Nah ini sebenarnya ke situ nanti arahnya gitu. Jadi Robiah itu lari membawa obor yang masih menyala, ada apinya, dan air ke tengah-tengah kerumunan massa gitu. Dia berteriak, "Wahai para manusia, sungguh apabila kita beramal hanya karena takut pada neraka, maka akan aku siram neraka gitu. Dan apabila kalian semuanya berharap untuk surga, maka akan aku bawa surga, biar kalian semuanya beribadah kepada Allah karena cinta kepada Allah gitu." Disinilah Robiah itu menanamkan sebuah sistem baru, menaikkan dari raja dan khauf menjadi zuhud. Emang benar-benar beribadah, dan itu tidak mengharapkan apa-apa. Iya, emang tidak mengharapkan apapun kecuali untuk Allah gitu. Dari Allah untuk Allah. Gitu. Iya. Sampai dia mengatakan gini, seandainya seandainya neraka dan surga itu tidak ada, maka tidak ada yang akan menyembah Allah. Iya gitu. Iya kan. Jadi memang ini salah satu seorang orientalis yang menyebutkan tuh bahwa pada saat Robiah mengatakan itu, jadi itu iya nih, aku punya catatannya jadi. Oh ya, boleh. Jadi bahwa salah satu orang yang mengatakan orientasinya itu pertama, Robiah itu pelopor doktrin karomah. Dan ada juga yang mengatakan ateis. Karena saking-sakingnya dia beribadah bukan karena apa-apa gitu ya. Jadi memang hal ini sangat jarang sekali saat ini ya. Kebanyakan kita beribadah hanya mengharap dan takut. Iya, betul. Tapi pada saat itu Robiah luar biasa pada zaman 7.000 tahun yang lalu mungkin ya. Itu Robiah sudah menanamkan tentang konsep mahabbah. Dan ada satu kata orientalis yang sangat saya garis bawahi, yakni Anna Maria Skimel, yaitu menyatakan bahwa Robiah ialah wanita penyendiri dalam keterisian suci yang memberikan warna mistik sejati. Jadi memang hal itu menjadi salah satu keunggulan Robiah gitu, katakan gitu. Oke. Saya mau membacakan satu pendapatnya tentang cinta. Kan? Ini mungkin bisa menjawab kenapa kok Robiah itu meletakkan Allah itu penuh 100% dalam hatinya. Gitu. Tidak ada 1% pun untuk yang lain kan itu bahasanya. Bahwa cinta itu berbicara tentang persoalan kehidupan dan perasaan.
Ya. Mereka yang merasakan cinta saja yang dapat mengenal cinta, ya kan? Iya. Cinta tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Tidak mungkin orang dapat menjelaskan sesuatu yang belum dikenal terlebih dahulu. Untuk mengenali sesuatu yang belum pernah ditemuinya, cinta tidak mungkin dikenal melalui hawa nafsu. Terlebih bila tuntunan cinta itu dikesampingkan, cinta bisa membuat orang menjadi bingung dan akan menutup untuk menyatakan sesuatu. Cinta dapat mengontrol hati, kan? Maka cinta itu saat kemudian diletakkan ke yang salah, ya otomatis dia akan kemudian mengikuti cinta itu. Iya. Jadi memang untuk cinta sendiri itu Robiah itu sudah meletakkan cinta yang jadi ada dua hal tentang cinta. Jadi cinta al-hakiki sama cinta al-danasi. Jadi cinta kepada yang hak dicintai, dan yang kedua tuh yang cinta yang makhluknya diberikan kepada makhluknya. Iya. Jadi memang namanya al-khulaf, lupa aku. Jadi memang Robiah itu telah memberikan sebuah pemahaman bahwa kecintaan itu ada dua hal yang berbeda. Antara cinta ada Robnya, kalau kita kenal dalam pembahasan di sekolah, yakni mahabbah ilallah dan mahabbah ilan nas itu ya, ada dua gitu ya. Jadi memang berbeda sekali. Tapi Robiah ini berbeda dengan yang lainnya. Kalau kita sebagai insan pasti ada rasa cinta kepada manusia. Robiah itu menafikan hal itu. Dia betul, cinta itu hanya kepada Allah. Kepada selain Allah itu tidak layak untuk dicintai gitu. Tapi memang ada benernya juga sih ya. Kira-kira gimana Mas itu pendapatnya Mas Erlan sendiri terlepas dari buku ya? Maksudnya akan ada ayat bahwasanya, saya lupa ayatnya sih, cuma artinya gini, maksudnya gini bahwasanya ya kamu jangan lupakan dunia, kan itu bahasanya. Iya gitu. Nah itu untuk kemudian kita kolerasikan dengan Robiah itu gimana? Apa yang kita bisa kemudian ambil? Ya kalau untuk pendapat saya pribadi ya, memang melihat konsep yang dibawa Robiah ini sangatlah memiliki perspektif yang sangat luas. Betul. Kita tidak bisa melalaikan antara fitrah kita sebagai manusia. Kita sendiri pun juga kalau mengikuti Robiah, saya rasa kebanyakan kita itu belum mampu lah. Apalagi taraf kita masih jauh sekali dari kata yang sejajar dengan Sufi itu, jauh banget, kita masih di bawah-bawahnya lah mungkin. Maka dari hal ini pun saya melihat untuk hal ini menjadi salah satu korelasi muhasabah kita. Jadi sebagai seorang insan itu bagaimana belajar mencintai. Kita melihat dari pandangan yang dibawa Robiah dan kita korelasikan dengan saat ini. Jadi kita bisa menerapkan cinta dengan cinta yang diberkahi gitu ya. Jadi kita nggak hanya cinta asal cinta, karena memang saat ini perlu kita sadari bahwa manusia itu kecintaannya itu banyak yang berlebihan. Iya, bahwa ada dunia betul, sampai lupa kepada yang lainnya. Cintai orang sampai melupakan sampai dunia. Iya, sampai mau rela mati bareng. Iya gitu. Kalau saya pribadi tuh saya gunakan sebagai controlling ya. Bagaimana kita mencintai sesuatu gitu. Oke. Di halaman 135 ada satu hal yang kita bisa simpulkan. Bukan simpulkan sih. Ambil. Gitu. Hibahnya. Ya. Jadi ajaran yang mengarah kepada suatu perbuatan jiwa yang benar-benar suci sehingga memancar dalam perilaku atau hal yang mulia. Nah, Fazlur Rahman itu menganalisis perkembangan tasawuf ya kan? Iya. Nah, daya tarik di kalangan sebagian kaum muslim. Nah, ini tasawuf itu adalah menemukan kenyataan bahwa sejak abad kedua Hijriah, tasawuf menjadi daya tarik keistimewaan di kalangan sebagian kaum muslim sebagai reaksi terhadap pola hidup hedonis tadi. Iya. Ya kan, bahwasanya hari ini di abad kedua Hijriah. Iya kan? Di abad kedua Hijriah ya, betul ya? Iya, benar itu. Nah, itu kemudian ini hedon itu pada saat itu menjadi hal yang dikejar sama manusia. Iya. Nah, tasawuf adalah bentuk jawaban, karena hedon itu kita nggak akan pernah puas. Iya, termasuk kita sendirilah sebagai manusia, kalau udah punya ini, ingin ini. Iya. Udah punya satu yang kita ingin di awal, kita ingin yang lain, betul. Gitu ya. Nah, akhirnya kemudian dibawa ke tasawuf menjadi
bahasanya sederhananya kemudian kita ambil itu adalah sudah terima, bersyukur. Nah, sorry. Iya gitu. Ya kan, bersyukur. Terima apa yang kemudian Allah kasih, ya kan, cinta yang kemudian memberi. Kemudian kalau kau sudah seperti itu, Allah akan kasih. Iya gitu, benar juga itu. Iya, iya. Nah, lalu kemudian kira-kira kalau Mas ambil lagi, apa yang kemudian kita bisa ambil dari Robiah, Mas? Dari konsep cintanya. Jadi dari konsep cinta, Robiah Al-Adawiyah itu satu hal yang sangat mengubah perspektif tasawuf pada zaman itu. Karena memang perlu kita ketahui pada saat Robiah Al-Adawiyah itu adanya gagasan dan adanya Robiah Al-Adawiyah itu mengubah pola tasawuf yang yuhud bersahaja aja gitu. Adanya yuhud, tidak ada tujuan yang lain gitu ya. Tapi dengan adanya gagasan Robiah itu, tasawuf itu memiliki gerakan kerohanian yang Gerakan kerohanian gimana maksudnya, Mas? jadi kan dia mengarahkan kepada pendekatan diri sendiri ya, Heeh. rohani. Heeh. Kalau dalam bahasa mudahnya itu religion, Iya. agama gitu ya, kerohanian yang memiliki perspektif yang sangat luas. Jadi memang dalam Robiah ini memberikan pemahaman terkait pola beribadah. Dia itu tidak hanya sekedar beribadah. Kalau kita katakan tadi kan ada seorang yang beramal karena takut dan berharap. Robiah itu meningkatkan kembali derajat seorang yang beribadah itu kepada yuhud yang memiliki perspektif yang sangat luas. Jadi memang dia beribadah, tapi tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang membuatnya dia lalai. Oke. Gitu Oke. singkatnya gitu. Oke, singkatnya itu ya. Terakhir mungkin Mas, apa namanya yang bisa kita ambil dari buku ini Mas kira-kira? Menurut saya pribadi ya. Ya. Jadi untuk hal ini buku yang telah Sama ini Mas, sorry untuk kemudian kita korelasikan sampai hari ini. Hari ini kan apa namanya kita mati-matian berlomba-lomba untuk kemudian mencari kebahagiaan semu kan itu Mas. Iya benar juga itu. Kita mati-matian untuk bisa bekerja, mati-matian bekerja untuk bisa hidup, mati-matian hidup untuk bisa bekerja, gitu terus kan itu. Iya. Akhirnya kemudian kita lupa dengan tujuan kita sebagai manusia diciptakan untuk makhluk sosial, membantu sama orang, Iya gitu. bertuhan, ya kan, beribadah pada Allah. Kira-kira gimana Mas? Kalau menurut saya pribadi, pendapat saya untuk adanya buku ini memberikan pandangan kepada kita khususnya untuk bagaimana kita itu mengaktualisasikan cinta sesuai dengan koridor yang telah diberikan kepada kita, termasuk cinta kepada makhluk dan cinta kepada yang berhak dicintai, yaitu kepada Allah. Dan yang kedua, untuk korelasi pada saat ini, saya rasa sangat penting sekali bagaimana memanusiakan manusia dengan cinta gitu ya. Terkadang kita itu bergerak sesuai dengan keinginan kita pribadi tanpa melihat keinginan seseorang. Disinilah hadirnya cinta itu memberikan sebuah warna baru dan pandangan baru kepada kita untuk mengatur diri kita, jiwa kita sebagai manusia yang bertakwa gitu ya. Yeah. Jadi memang sangat penting sekali untuk konsep yang di bawah Robiah ini kita aktualisasikan di saat ini. Apalagi kita perlu ketahui ya, dengan adanya era globalisasi yang berjalan ini kan juga perlu sebuah filterisasi untuk Perlu sebuah filter. filter. Iya, sebagai filter gitu ya, sebagai diri kita. Apalagi yang anak-anak muda yang memiliki gejolak cinta yang luar biasa. Syahwatnya itu kan tinggi ya. Iya, betul. Kalau semuanya gak ada filter, wah itu semuanya itu dilibas sama Iya, gitu. betul. Tapi ya saya tercerahkan juga dengan buku ini tuh, ternyata cinta selama ini yang saya alami ada beberapa hal yang gak sesuai dengan koridornya gitu. Begitu. Iya. Jadi ternyata cinta itu memang kita harus memberikan kepada yang berhak kita cintai, bukan kepada semua kita cintai, atau enggak ya. Tadi yang apa namanya yang dikatakan Robiah tadi yang saya bacakan soal cinta. Iya. Itu bisa untuk jadi gombal. Iya, sebenarnya bisa juga itu. Itu kalau dibacakan dengan momen yang pas sama perempuan itu. Iya. Oh, kelak ya. Gombal kan? Jatuh cinta itu. Iya, betul kan? Tapi memang apalagi wanita itu bapernya tinggi ya. Iya. Gitu, dengan Bilang dibacakan aja gitu. anak ubik apa? Anak Oh, buka fil lah. Nah, iya, gitu. wah itu udah Langsung.
terbang dia. Iya, udah Islami ya. Iya betul. Sekarang kan Ami Ubi ya. Iya itu. Masya Allah. Tapi memang tantangan saat ini itu bagaimana kita menghadapi cinta-cinta yang berbeda dengan cinta yang dibawa oleh konsep Robi Al-Adawi ya. Banyak sekali cinta yang muncul dari saat ini, cinta kepada dunia dan cinta kepada wanita dengan hanya membawakan syahwat nafsunya. Tapi dia tidak membawa arti konsep yang dibawa cinta itu sendiri. Jadi hanya mencintai berdasarkan apa yang dia inginkan. Ya, Kadang-kadang betul. perlu kita Ya. sadari, renungi. ya, renungi juga. Terkadang gitu. kita juga, ya kita mungkin merasakan. Iya. Kita mengatakan A kepada seakan-akan seluruh makhluk kan gitu. Iya gitu. Tapi untuk satu makhluk yang kita sukai itu kita mengatakan B. Iya gitu. Iya kan? Itu Benar. artinya konsepnya tuh udah berbeda, Berubah. Nah, dan Robiah menentang itu. Iya itu. Ya, Sangat benar sekali. sangat itu. menentang itu karena mau nggak mau itu makhluk punya Tuhan. Iya gitu. Kalau nggak cinta Tuhan dulu, bagaimana bisa? Jadi makhluk. Iya, kan gitu, gitu. bener juga itu. Oke. Jadi memang gitu. Closing set tuh Mas. Jadi untuk buku karya Fikri dan teman-temannya ini tentang Robi Al-Adawiyah itu ialah bagaimana kita mengenali sebuah cinta dan bagaimana kita mengartikan cinta dan mengakualisasikan cinta dengan cinta yang berhak kita cintai gitu. Iya. Dan yang kedua, bagaimana kita mengarahkan diri kita untuk mencintai dan dicintai gitu. Itu mungkin. Itu. Oke, kalau saya merujuk bukunya aja. Iya. Halaman 79 bahwa Robiah Al-Adawiyah itu mengenal laki-laki sebagai penindas, tidak adil dan tidak pernah memiliki kemauan menahan hawa nafsu dunia untuk kepuasannya. Iya. Iya. Kasar sekali ya itu. Ini sebuah apa ya? Sebuah cabuk yang keras bagi laki-laki. Iya, betul. Dan itu juga real juga sih. Iya, realitasnya gitu juga. Iya, mau gimana lagi kan gitu. Gak bisa dipungkiri. Iya, nggak bisa dipungkiri. Makanya dan nikah Wajib ya. wajib. Itu mungkin apa namanya pembahasan kita hari ini teman-teman sekalian soal cinta. Kita harap kita belajar lagi soal bagaimana kita mencintai makhluknya Allah dan bagaimana kita beribadah pada Allah. Seandainya kita beribadah kepada Allah hanya takut dan kemudian mengharapkan surga, maka itu bagi Robiah Al-Adawiyah itu bukan beribadah kan. Iya, gitu. betul. Itu hanya sekedar ketakutan dan keinginan kita Iya, untuk betul. kemudian mencapai itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti kita akan bahas buku yang lain sama Mas Erlan juga sama teman-teman yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hujan tadi. Oh ini hujan. Agak awasan. Kayak kerasa ya. Iya. Berapa menit tadi? Setengah jam ya,